Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Pertama, senantiasa kita tidak pernah lupa memanjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, hingga kita masih diberikan tidak kekurangan dengan air. Kita lihat, kalau kita lihat di belakang ini, lihat itu tanah semakin lama kalau nggak kena air dia akan berubah wujudnya, yaitu dengan dia pecah-pecah. Artinya apa? Ini adalah pertanda kekeringan. Tapi alhamdulillah dengan rahmat hidayah Allah kita masih bisa menikmati hijaunya taman, hijaunya tumbuh-tumbuhan yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Air masih ada, hujan masih didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya Karim, anzil alaina minas samai ma'am midrara. Salawat dan salam mari kita haturkan pada kekasih Allah junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih kita pada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputuskan dan jangan terputus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawatlah terus, antum sholawat, jangan pernah lisan ini putus dengan sholawat. Terus sholawat berkali-kali setiap tausiah, setiap dakwah Ustadz berikan, yaitu senantiasa bersholawat. Kenapa? Ingat, satu kali sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan ganti dengan 10 sholawat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hal yang menakjubkan, suatu hal keistimewaan, prioritas bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu mewujudkan apa yang kita impikan harus benar-benar terwujud. Tetapi dalam kita mewujudkan suatu impian ini, baik dalam impian kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, ini kita perlu berjuang, kita perlu berusaha, kita perlu dengan segala sekuat tenaga kita senantiasa kita gunakan ini, tasbih ini untuk zikir pada Allah, agar nanti perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah nanti setelah kematian semoga kita dapatkan. Ini merupakan salah satu perjuangan. Mengingat kita sekarang sudah umur berapa, ibu-ibu, bapak-bapak? Sekarang antum sudah umur berapa? Umur 10, 20, 15 sudah selesai akil balik. Setelah akil balik mulai anak membenahi diri, dilepas semua pahala dan semua apa yang dia amalkan, baik itu su'ul amal maupun husnul amal, mudah mulai ditulis pada dirinya sendiri. Artinya orang tua sudah lepas. Ini yang dimaksud dengan balik. Setelah balik 20 tahun, 30 tahun, 33 tahun masa-masa kita beraktivitas, disinilah setelah balik kita akan menentukan kita masuk dalam pergaulan yang husnul khotimah maupun atau masuk dalam pergaulan yang su'ul khotimah. Disinilah lingkungan akan senantiasa mengadopsi kita,
menjadi kita hamba Allah yang bagus dengan lingkungan yang bagus, atau sebaliknya kita menjadi hamba Allah yang dengan lingkungan yang berpaur aura negatif. Ini hal-hal yang jangan diremehkan, di mana masa-masa pendidikan, di mana masa-masa kita mengecang ilmu, di mana kita dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, itu benar-benar ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Setelah itu umur 40, ini ada resepnya. Di usia umur 40 ada resep di mana mereka ada dua macam. Satu kelasnya orang yang beriman dan tidak beriman. Kalau kelasnya orang yang tidak punya iman, al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khair wa syarri, enggak ada tertanam dalam dirinya. Artinya orang ini golongan yang orang di luar muslim, di luar mukminat, orang di luar iman, maka mereka akan beraktivitas sesuai dengan jalur mereka masing-masing. Hati belum dibukain, qalbi ini masih tertutup dengan asma Allah. Inilah yang disayangkan. Kita doakan moga mereka yang belum dibukain hatinya senantiasa dibukain hatinya untuk senantiasa kembali ke jalan kebenaran, yaitu menuju Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, golongan orang yang beriman. Resep orang yang beriman ini ada 6. Jadi kalau usia 40, resep orang beriman ini ada 6 resep. Jadi resep umur 40 bagi orang beriman. Jadi memasuki umur 40 bagi orang beriman. Antum orang beriman atau enggak beriman? Kalau antum merasa orang beriman, perhatiin ini. Ada 6. Yang pertama adalah Rabbi ausni an asikurani matakallati an amta alayya. Pandai kita mensyukuri nikmat diri kita sendiri. Kita syukuri nikmat kita sendiri di usia 40 ini. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat dengan yang diberikan kepada kita, kita tidak pernah mensyukuri atau melihat mereka atau nikmat-nikmat yang dimiliki orang lain. Tidak pernah terpikirkan untuk kita memiliki hak orang lain, untuk kita ingin memiliki apa yang orang lain punya. Tidak pernah. Artinya apa? Usia 40, hati, perasaan iri, dengki, dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan hak kita sudah mulai kita didik, kita hilangkan di usia 40. Ini resep yang utama, yang pertama. Resep yang kedua, wa alla walidayya, yaitu orang tua yang berbakti kepada orang tuanya. Rata-rata sekarang kalau kita sudah usia 40, kita sudah nggak memperhatikan kondisi orang tua kita. Bagaimana orang tua kita sewaktu dulu membesarkan kita, menyusui kita, mendidik kita, memopok kita, membersihkan ketika kita buang air besar. Mereka ikhlas, ibu kita ikhlas, ridho, dan melakukan semuanya itu dengan ikhlas. Dia tidak mengenal lelah, maupun di malam hari, di pagi hari ketika kita buang air besar, dibersihkan, kemudian kita dimandikan, tidak kenal lelah. Tapi sebaliknya, ketika kita umur 40, ganti kita untuk merawat orang tua, justru kita ogah. Kita bilang iya, kita mau merawat orang tua karena ada apa? Ada sesuatu yang diinginin. Apa itu yang diinginin? Penyakit hati lagi, yaitu apa? Ingin memiliki hak waris secara tunggal. Ingin memiliki sesuatu apa yang ada di rumah secara tunggal. Artinya apa? Terdidik, tertanam dalam hati ini untuk memiliki hanya duniawi saja. Ini harus kita pikirkan untuk kita umur 40, resep yang penting buat kita nanti. Yang ketiga, wa an amala sholihan tardahu, yaitu kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita lakukan yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan suatu tindakan amalan yang Allah tidak ridhoi. Salah satu contoh, perbanyak kita dalam membawa diri kita sebarkan meskipun itu satu ayat. Belajar untuk menyampaikan atau belajar untuk berdakwah meskipun cuma satu ayat. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar pada seorang kiai, seorang ustadz, kemudian kita sampaikan meskipun cuma satu ayat. Ini merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian kita datangi, yaitu di
mana tempat-tempat majelis, baik itu majelis taklim maupun majelis tausiah maupun majelis sholawat. Kita cinta dengan hal-hal seperti ini. Agar apa? Agar kita menanamkan suatu amal solihan tardahu, yaitu amal yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak seperti amalan yang Ustaz berikan kemarin, perbanyak tasbih, baca tasbih malaikat di waktu setelah sholat qabliyah subuh, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Ini merupakan suatu amalan-amalan tardahu, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak kita juga baca surat Al-Mulk dalam suatu Al-Qur'an, di mana itu surat ada 30 ayat. Kita baca terus. Kemudian kecintaan kita dalam membaca Al-Qur'an, tumbuhkan diri kita senantiasa kita mencintai dengan perbuatan-perbuatan yang Allah benar-benar berikan kepada kita. Maka dari itu tegakkanlah sholat, karena sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu sholat adalah tameng utama di dalam kita memperbuat segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini yang penting, wa asli fi dzurriyyati. Artinya apa? Kita desain keluarga kita bentuk suatu hal, yaitu kecintaan kita kepada keluarga kita. Kita bentuk masa depan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita salah, kita ingetin. Ketika dia suatu hal, kita ceritain apa yang terbagus dengan semua yang intinya jangan lupa sholat. Intinya adalah hal yang berhubungan dengan ibadah. Intinya adalah segala hal sesuatu yang itu untuk masa depannya. Ingat, tidak hanya sholat aja itu bagian daripada ibadah. Orang sholat aja gak kerja, maka tidak akan bisa makan. Allah berikan ibadah itu adalah bagian daripada apa yang Allah berikan. Contohnya apa? Ketika kita kerja, itu adalah bagian daripada ibadah. Maka dari itu kita desain kondisi keluarga kita, anak-anak kita, masa depan anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, berguna bagi agama, dan menjadi salah satu golongan hamba Allah yang husnul khotimah, menjadi hamba Allah yang menjadi anak yang soleh, yang mau mendoakan bapak ibunya, mau mengirim kita ketika kita nanti mati. Inilah suatu dambaan di mana di sini kita benar-benar fi dzurriyyati, yaitu benar-benar kita bikin suatu keluarga sakinah mawadah warahmah fitini wa dunya wal akhirah. 5. Ini jangan sampai dan sering kita lupakan. Ini tubtu ilaika, yaitu kita mulai bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Jangan sampai kita di usia 40 justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita jauh dengan sujud kita, justru kita jauh dengan sholat malam kita. Ini hal-hal yang benar-benar tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka pada tidur, kita didik mental kita, jasad kita bawa untuk ambil air wudu, kemudian menjalankan sholat tengah malam. Curhat kita pada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam ini, di mana Allah cintai kita, di mana kita bisa membesarkan dan mengutamakan prioritas kita, yaitu sholat al-lail, yaitu sholat di tengah malam. Ini merupakan suatu hal yang paling penting. Meskipun berat dalam hati ini, tetapi kalau kita masih punya ada niat dalam diri ini, iman masih ada dalam tubuh ini, insya Allah tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita mengangkat diri kita untuk bersujud di hadapan Allah di tengah malam ini. Resep yang keenam, ini adalah wa inni minal muslimin. Endingnya di sini, resep ini endingnya adalah agar kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita Islam, dalam keadaan apapun bentuknya. Apa yang kita bawa, amal-amal kita, husnul amal, mudah-mudahan bisa membentengi kita, menyelimuti kita ketika kita berbanyak baca surat Al-Mulk ketika waktu itu kita hidup. Maka ini mudah-mudahan bisa membentengi kita, dan lisan ini tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, ketika kita amalan sujud kita, salat kita bagus apapun bentuknya, tapi lisan ini masih sombong di hadapan Allah, tidak ada gunanya. Amalan kita hilang, amalan kita hangus semua, lebur, sudah tidak ada gunanya sama sekali.
Maka dari itu kita perbanyak segala apapun. Manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Tetapi alangkah baiknya kalau manusia itu senantiasa merasa dirinya selalu salah. Dengan begini kita terbuka, senantiasa membutuhkan Allah untuk kita bisa taubatan nasuha, dan taubat nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bahasan daripada tausiah ini di usia 40 ini kita benar-benar menjadi dambaan apa yang kita harapkan, apa yang Allah dambakan kepada hamba-hambanya, apa yang baginda Rasulullah SAW harapkan buat umatnya. Nanti laporan apapun bentuknya amalan kita laporkan pada Nabi kita. Alangkah malunya ketika amalan kita jelek. Alangkah malunya ketika amalan kita adalah amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya alangkah bahagianya, alangkah bangganya kita ketika amalan-amal yang kita lakukan masuk dalam golongan husnul amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cintaan kita pada baginda Rasulullah SAW senantiasa tidak pernah putus dalam kita berselawat. Dan yang paling penting, semoga kita dijauhkan segala suatu perbuatan yang zalim, yang Allah tidak kehendaki dan Allah laknat, dan perbuatan hal yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo bunyi bareng bersama, semoga kita dijauhkan dari orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini dan berfaedah kemudian kita realisasi. Cuma antum jangan dengerin aja. Percuma antum dengerin tausiah ini kalau tidak direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan, kita amalkan dan kita tumbuhkan dalam suatu husnul amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.